Alam BBB, berbagi bersama berkembang. Oke, tak elok rasanya kalau saya tidak memperkenalkan diri. Salam kenal teman-teman. Nama lengkap saya Wahyu Prihantono. Di BBW Indonesia saya selaku pengurus pusat sejak periode tahun 2016. Selain berkecimpung di BBW Indonesia, keseharian saya yaitu mengurusi usaha yang utama di desain interior ya, sama advertising, yaitu di i2ide.id atau kepanjangan Idea Inspirasi. Selain itu 2018 terakhir ya, tepatnya di bulan Desember, saya ditunjuk dari salah satu jasa layanan ekspedisi atau logistik internasional, yaitu DPX ya, yang berpusat di Singapura. Hal ini yang akan saya sharingkan ke teman-teman di topik yang akan kita bahas lebih detail kali ini. Seperti teman-teman ketahui, saat ini kita sedang memasuki era pengembangan bisnis 4.0 atau sering kita kenal sebagai era digitalisasi. Di era kali ini kita menyimpulkan dari beberapa aspek pengembangan bisnis di era saat ini yang sangat berperan. Yang pertama, pilar pertama adanya marketplace. Pilar kedua yaitu online payment atau pembayaran secara online. Terus pilar ketiga yaitu logistik, layanan pengiriman ya. Oke, kita kupas mulai dari marketplace, pilar pertama. Marketplace ini belakangan ini sangat berkembang, banyak sekali ya, baik yang domestik maupun internasional. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar beberapa marketplace ya. Ya, kalau yang sering kita ini di Indonesia itu ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli maupun yang lainnya ya. Kalau internasional contohnya Alibaba, ada eBay, ada EC21. Dengan banyaknya bermunculan marketplace itu, mau tidak mau juga akan muncul cara pembayaran. Nah, ini yang jadi problem selama ini. Sudah bisa berjualan atau belanja di marketplace tapi bingung cara bayarnya, sehingga munculnya juga aspek pengembangan bisnis di online payment atau pembayaran secara online. Pilar berikutnya yaitu logistik. Ini sangat vital sekali di era pengembangan bisnis 4.0. Kalau dulu kita sering menggunakan jasa layanan Pos Indonesia. Akhir-akhir ini layanan jasa pengiriman itu mulai banyak. Ya. Hal ini kenapa kok bisa muncul banyak? Karena kebutuhan untuk pengiriman ini sangat tinggi sekali. Bukan hanya di Indonesia, tapi internasional pun juga muncul berbanyakan. Sekarang muncul juga jasa layanan logistik untuk internasional sangat banyak sekali ya. Itu baik mengirim secara besar, kapasitas besar, maupun kapasitas secara kecil. Seperti halnya kita mengirim antar kota dalam satu negara. Itu kayak kita ngirim dari Surabaya kirim ke Jakarta, itu sama halnya kita kirim dari Indonesia kirim ke Malaysia, ngirim ke Singapura, itu juga ada. Jadi bukan harus kalau kita kirim harus ini besar gitu ya, enggak, itu kapasitasnya kecil, seperti halnya kita ngirim domestik. Mengutip data yang kami peroleh dari Market Outlook tahun 2019 kemarin, ini ada peningkatan transaksi melalui online 5,9% dibanding tahun sebelumnya 2018. Prediksi dari beberapa pakar, belanja online ini akan menjadi tren yang semakin meningkat. Dari jumlah keseluruhan pembeli online, ini 86%-nya di rentan usia antara 16 tahun sampai dengan 60-an. Ini berbasis dari data yang kami peroleh dari Global Web Index. Berikutnya,
teman-teman harus memahami produk yang diproduksi. Ini produk teman-teman ini masuk kategori apa ya? Masuk kategori makanan minuman, elektronik, handicraft ya. Kita harus tahu karena nantinya akan berpengaruh di sisi kemasan. Kemasan ini sangat berperan baik untuk kepuasan pelanggan maupun saat kita kirim barang ya. Kemasan itu awal kunci keberhasilan usaha teman-teman ya, atau saya menyimpulkan kemasan ini sales rahasia untuk mendukung pengembangan bisnisnya teman-teman. Dalam pengemasan teman-teman ketahui dulu karakter produknya teman-teman. Jangan sampai teman-teman ngirim keripik disamakan seperti kemasannya ngirim fashion. Selain memahami karakter produk yang diperlukan untuk handling yang safety seperti apa, teman-teman juga harus memahami bentuk dari produknya. Karena ini berpengaruh nanti di berat dan ukuran. Jangan sampai teman-teman ngirim paket ternyata beratnya ringan, tetapi begitu di jasa logistik ini kena volume. Nah, ini pahamin. Kalau memang bisa diperlakukan untuk di sistem rakitan, ya dibikin rakitan aja. Sekarang bagaimana mengetahui standar packing ya, kemasan yang bagus untuk jasa logistik? Itu standarnya seperti apa ya kan? Mungkin selama ini ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya kalau ngomong standar balik lagi ke kategori produknya teman-teman. Jadi kita sebenarnya dari jasa logistik itu tidak ada standar. Yang paling penting adalah aman. Sebagaimana diketahui bahwa flow atau alur kerjanya teman-teman logistik ini bukan hanya dari satu tempat ke tempat lain, tapi dari tangan satu ke tangan dua ke tangan tiga, bahkan seterusnya sampai barang itu diterima sama penerima. Nah, ini pentingnya teman-teman mengetahui karakter tadi yang saya jelaskan di awal ya. Setelah mengetahui, kita mikirkan packagingnya. Kalau barangnya teman-teman ini masuk kategori yang sangat riskan, kita menyarankan harus di packing menggunakan palet kayu. Contoh, semisal kerajinan ya, terutama yang keramik-keramik ya, berhubungan dengan keramik kayak mungkin mug ya, atau frame ya yang ada kacanya. Ini lebih baik di packing yang benar-benar aman. Kalau kayak frame ya, Pigora itu ya, itu kacanya jangan dipasang, kondisi dipasang, tapi dikemas sendiri, dikasih bubble wrap ya, atau kertas koran yang lain, terus framenya sendiri. Nah, baru dijadikan satu, jika perlu dikasih palet kayu. Ya, hal ini tetap harus dikomunikasikan sama penerima di sana, karena pasti akan ada beban ongkos kirim yang berbeda dengan kemasan yang asal-asalan. Itu. Terus kalau semisal cairan, apakah bisa cairan? Nah, cairan ini sebenarnya bisa dikirim. Cuma ada beberapa memang jasa ekspedisi yang tidak menerima. Nah, buat jasa ekspedisi yang menerima cairan, ini rata-rata memastikan lagi kemasannya udah bagus benar, tidak bocor ndak itu. Nah, ini kemasannya seperti apa? Kemasannya semisal contoh ngirim madu atau kecap ya, teman-teman dari botolnya sendiri itu harusnya dikemas kantong plastik sendiri ya. Jadi botol dimasukkan kantong plastik, dilakban ya, setelah itu masukkan kardus, dilakban lagi atau di bubble wrap, baru kardusnya di bubble wrap lagi. Jadi berlapis-lapis kemasannya supaya apa? Supaya menghindari kebocoran. Nah, terus kalau kemasan untuk fashion, misal kayak ngirim baju, ngirim ini sangat mudah teman-teman. Jadi khusus catatan buat fashion ini sangat tidak sangat berisiko. Jadi semisal teman-teman bisnisnya atau produksi baju atau celana gitu ya, yang fashion lah intinya berbahan kain ya. Ini tinggal kemas saja, dilipat, dimasukkan kantong plastik hitam ya. Terus
di lakban, tempelin dengan label pengiriman, sudah bisa, nggak ada resiko hal itu. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang menanyakan, adakah perlakuan khusus untuk kemasan atau packing untuk pengiriman domestik maupun internasional? Jadi gini teman-teman, logistik baik domestik maupun internasional, kalau internasional 2 ya, kalau dalam negeri atau domestik itu bisa sampai 3 jalur ya, saya ngomong jalur. Jadi kalau domestik itu jalurnya jalur darat, jalur udara maupun jalur laut. Sedangkan internasional ini cuma pilihannya ada 2, yaitu jalur laut sama jalur udara. Nah, untuk packagingnya, packingnya, kalau domestik ya pada umumnya saya jelaskan di awal tadi ya, seperti itu. Jadi nggak terlalu ribet, yang penting barangnya aman, tidak bocor, khususnya untuk yang cairan ya. Sedangkan untuk internasional ini memang ada sedikit pembeda. Jadi ada beberapa ekspedisi handling atau perlakuan untuk paket ini sangat ekstra hati-hati, karena khususnya yang ini ya, khususnya untuk yang pengiriman melalui jalur laut. Jadi itu ada yang mewajibkan harus dalam bentuk palet ya, jadi di peti, dikemas dalam kotak peti gitu, terus di palet, terus ada juga yang harus di bubble wrap plastik plus di anti rayap ya. Itu ada jasa ekspedisi memang harus sering gitu. Karena apa perlu di anti rayap? Karena barang ini bisa jadi tidak akan, penyalurnya tidak akan secepat yang ada di dalam negeri, karena mereka pasti menaruh di gudang dulu, beberapa gudang, nanti tunggu kapal siap baru diangkut kapal. Begitu nyampe negara tujuan itu pun juga akan ditaruh di gudang dulu. Nah ini menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, itu permintaan ekspedisi yang minta di anti rayap. Ada juga yang pengiriman internasional yang kemasannya nggak terlalu butuh yang ekstra ya, atau yang khusus gitu ya. Jadi kemasannya ala kadarnya ada juga. Biasanya ini untuk pengiriman yang rempah-rempah ya, ngirim rempah-rempah lah ini. Ini ada yang ekspor yang ala kadarnya, asal ditaruh karung aja, nanti ditimbang ya udah kirim kayak gitu, sama seperti ngirim domestik pada umumnya. Tapi khusus untuk produk-produk yang selain rempah-rempah yang tidak butuh perlakuan khusus, itu pasti mesti menteknya ekstra. Itu standarnya harus di palet, di bubble wrap, dan di anti rayap. Sekarang kita perlu mengetahui produk atau paket apa aja yang tergolong terlarang atau biasa disebut dengan danger good di teman-teman logistik. Yang pertama, barang berbahaya atau yang mudah meledak ya. Ini yang menjadi fokus ya, terutama di barang-barang cairan kimia. Terus ada juga narkotika atau berbagai jenis obat-obatan terlarang ya. Terus senjata api maupun senjata tajam. Nah ini ada beberapa teman-teman logistik itu yang memperbolehkan barang semacam keris. Hal ini dikarenakan keris masuk kategori ya warisan budaya lah intinya. Benda-benda yang punya nilai jual tinggi ini juga sangat dilarang dikirim di jasa logistik. Contohnya emas, cek, BG, uang tunai ya, atau barang-barang yang lainnya. Yuk teman-teman jadi warga yang taat terhadap aturan, jangan sesuatu yang dilarang kemudian dilanggar. Itu udah pasti barang teman-teman nanti tidak akan sampai dan akan dikonfirmasi, bahkan bisa dilaporkan ini pelanggaran yang ujung-ujungnya nanti pasti akan bisa masuk pidana. Setelah memahami karakter produk dan juga mengatur kemasan sehingga untuk memudahkan teman-teman mengirim barang atau mengirim paketnya, teman-teman harus mengetahui bahwa rata-rata jasa logistik atau ekspedisi
itu akan memperhitungkan besaran mana yang lebih berat atau mana hasil dari volume. Jadi volume itu nanti akan dikumulatifkan menjadi kilogram. Nah, rumusannya seperti apa? Rumusannya kalau untuk pengiriman menggunakan reguler ya, reguler itu yang semacam JNE, JNT, POS itu ya, itu rumusannya panjang kemasan tersebut ya dikalikan lebarnya dikalikan tingginya dibagi 6000, itu akan ketemu kilogram. Nah, nanti akan diperhitungkan sama pihak ekspedisi itu yang tinggi mana antara volume sama berat barangnya. Nah, itu tinggal dikalikan harga ongkos kirim ke tujuan. Nah, beda lagi kalau teman-teman menggunakan jasa logistik kargo, semisal contoh Dakota, Indah Kargo, atau mungkin Kalok ya. Nah, kereta api logistik itu rata-rata kan pakai kargo juga. Itu rumusan perhitungannya berbeda. Rumusannya yaitu panjang dari paket dikalikan lebarnya dikalikan tinggi dibagi 4000. Nah, akan ketemu total volumenya berapa, kilogram, dalam bentuk kilogram. Nih, tinggal ngalikan, sama halnya kayak reguler, tinggal ngalikan ongkos kirimnya berapa ke tujuan itu. Nah, ini catatan penting buat teman-teman yang sudah jalan pengiriman ke internasional atau ekspor ya. Itu kalau ngirim barang yang kecil-kecil ya, yang mungkin 1 kilo, 2 kilo, bahkan mungkin sampai 10 kilo, itu hitungan kalau semisal barang beratnya lebih ringan dibanding volumenya gede, itu hitungannya panjang kali lebar kali tinggi, pembaginya 5000, seperti itu. Jadi teman-teman harus ini harus penting mengetahui untuk hal ini supaya apa, tidak kena salah penafsiran antara teman-teman yang mau ngirim barang dengan tim jasa logistik. Oh ya, perhitungannya ini dalam sentimeter. Jadi panjang paket itu dihitung sentimeternya berapa, dikalikan lebar kali tinggi, dibagi 4000 atau dibagi 6000 atau dibagi 5000. Yang jelas untuk perhitungannya menggunakan sentimeter dasarnya. Semisal teman-teman masih ragu, itu tidak ada salahnya menanyakan dulu ke jasa ekspedisinya, tanyakan ke pihak CS-nya, mungkin tanyakan, boleh tahu nggak pembaginya ini nanti 4000 atau 5000 atau 6000, sehingga tidak ada miskomunikasi antara pengirim dengan pihak jasa logistik. Berikutnya, mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan selama ini ya, bagaimana alur proses delivery yang ada di teman-teman jasa logistik. Ya, berikut ini diagram prosesnya ya. Ini baik untuk domestik maupun internasional, alurnya hampir sama ya. Yang pertama adalah proses pick up atau ambil di tempat tujuan. Nah, yang selama ini mungkin teman-teman tak ketahui ada dari JNT ya. JNT itu ada jasa atau layanan pick up atau ambil paket. Nah, berapapun jumlahnya akan diambil di tempatnya teman-teman, baik di rumah maupun di tempat usaha. Ataupun teman-teman bisa ngirim paket tersebut ke counternya masing-masing ya. Dari bawa paket datang ke counternya JNE atau JNT atau POS yang lainnya ya. Nah, terus diproses, dihitung, diukur, ditimbang ya. Nanti biaya pengirimannya berapa, bayar ya. Terus dapat resi. Itu proses pertama. Selanjutnya barang itu setelah masuk counter nanti akan dikirim ke gudang besar atau inbound ya. Ditaruh di gudang besar ini barangnya dalam satu kota, misal aja di Surabaya. Di gudang besarnya mereka ini bukan hanya puluhan, ratusan, bisa jadi ribuan bahkan jutaan paket per harinya ya. Nah, apa aja yang dilakukan di inbound atau gudang besarnya ini? Yang teman-teman logistik lakukan di sini adalah sorting paket. Jadi
akan dipilih-pilih paket-paket ini sesuai dengan tujuan masing-masing. Misal tujuan Makassar sebelah sini, tujuan Jakarta sebelah sini, tujuan kota-kota yang lain sebelah sini. Nah, ini dipisahkan. Setelah itu, setelah proses dipisahkan, ini akan diteruskan ke masing-masing kota tujuan. Nah, khususnya untuk yang internasional, ini akan masuk di custom clearance atau pengecekan dokumen. Ini biasanya dilakukan sama teman-teman bea cukai. Jadi proses dokumentasi, kelengkapan dokumen-dokumennya seperti apa aja, ini akan dicek di custom clearance. Setelah masuk ke custom clearance maupun inbound, ini akan diteruskan atau di forward ke gudang masing-masing kota tujuan. Jadi kalau kita kirim ke Jakarta dari gudang besar Surabaya, ya, dikirim ke gudang besar Jakarta. Ini kalau domestik. Kalau internasional dari Surabaya, ya, akan dikirim ke biasanya rata-rata ke Singapura. Jadi untuk pengiriman internasional ini ada dua tempat custom clearance, ya. Ini ada di Surabaya di Bandara Juanda maupun di Jakarta, itu ada di Cengkareng, Soekarno-Hatta di sana. Jadi dari Juanda maupun Soekarno-Hatta ini akan diteruskan biasanya ke Singapura. Nah, di Singapura sendiri akan ada custom clearance atau dicek dokumennya, dicek apakah sesuai dengan standar ekspor. Nah, kalau standar ya nanti di pilah lagi, disorting lagi di Singapura, disorting lagi dengan tujuan negara masing-masing, baru diteruskan, di forward ke negara tujuan, ya. Nah, tahapan terakhir adalah last mile. Last mile ini ada di negara tujuan. Ini akan ada jasa biasanya sebut city courier. Jadi dari gudang masing-masing jasa logistik ini akan diteruskan ke penerima. Nah, sekarang bagaimana kita memilih jasa logistik yang sangat tepat dan sesuai dengan paket yang akan kita kirim. Yang pertama, teman-teman cari tahu detail layanan jasa kurir tersebut. Jadi layanan, jenis-jenis layanannya mereka itu apa aja. Nah, biasanya seperti ini, ada yang someday, ya, someday service. Itu maksudnya barang dikirim hari ini sampai juga hari ini juga, gitu. Jadi ada tuh layanan pengiriman jasa logistik. Kalau kita ngirim pagi hari, nanti sore atau malam itu barang sudah nyampe di penerima. Ya, misal contoh aja, contoh dari teman-teman pos ini ada namanya Hinen, ya, layanan Hinen. Hinen ini 9 jam paket sudah dipastikan nyampe. Jadi biasanya ada syarat dan ketentuan berlaku, ya. Jadi kalau kita ngirim maksimal jam 12 siang gitu, ya, nanti akan sampai paket tersebut di penerima di hari yang sama juga. Ini teman-teman pos. Ada juga dari teman-teman Paksel. Paksel ini meskipun lintas kota, dia ada layanan someday juga. Tapi dengan syarat dan keterbatasan cabang-cabang mereka hanya ada di kota-kota besar, ya. Terus ada juga layanan one day service. Kalau di JNE itu namanya yes, ya, yakin esok sampai. Terus kalau di Si Cepat ada best, ya. Ini layanan yang 1 hari sampai. Jadi atau next day, ya. Next day itu kalau kita kirim hari Senin, besoknya hari Selasa sampai, ya. Ini tapi tidak semuanya jasa logistik atau di kota-kota tujuan tersedia layanan one day service. Biasanya juga untuk hanya kota-kota besar, misal Jakarta, Surabaya, Jogja, itu ada layanan-layanan. Tapi untuk kota-kota tertentu ini tidak ada. Nah, berikutnya ada layanan reguler. Kalau reguler ini umum, ya, teman-teman kirim hari Senin misalnya, biasanya ada yang nyampainya 2 hari atau 3 hari, ya, tergantung tujuannya pengiriman itu ke kota mana atau luar pulau, itu reguler. Dan harganya biasanya lebih murah dibandingkan layanan
yang lainnya ya, layanan someday maupun layanan one day service. Ini layanan reguler lebih murah biasanya. Setelah reguler atau layanan yang lain yang saya sebut tadi, itu juga ada layanan kargo. Ini yang biasanya paket murah-murah ya. Jadi semisal contoh kayak wahana, terus JNE OK, JNE tracking ya, ataupun si cepat kargo. Ini ada juga. Ini harga atau ongkos kirimnya lebih murah teman-teman dibandingkan layanan someday maupun one day maupun reguler. Ini layanan kargo ini lebih murah ya, tapi catatannya biasanya paketnya akan sampainya lebih lama, bisa jadi sampai 1 minggu, bahkan 10 hari atau 1 bulan. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan dengan paketnya yang akan dikirim. Tahapan berikutnya untuk teman-teman mengetahui jasa layanan logistik yang tepat seperti apa, itu teman harus cari tahu testimoni dari media sosial yang dimiliki oleh jasa logistik tersebut. Jadi bisa cari tahu di Facebook, di channel Instagram, di Twitter maupun di channel YouTube. Biasanya jasa logistik itu punya media ini sebagai promosi. Nah, cari tahu komen-komennya, apakah tingkat kepuasan pelanggannya sangat bagus ya. Cari tahu dari kepuasan, ketertarikan, bahkan komplainnya. Ini karena faktor apa? Ya, mungkin karena faktor keterlambatan atau barang rusak. Nah, cari tahu, jangan sampai teman-teman saat ngirim ini melakukan hal yang serupa ya. Cari tahu detailnya. Berikut ini layanan logistik yang ada di Indonesia ya, yang domestik ya, yang mungkin ada di beberapa kota yang sudah pasti ada JNE, POS ya, JNT, layan parcel, terus sebagian juga ada si cepat, ada Ninja ya. Untuk internasional juga layanan logistiknya bervariasi ya. Sekarang ini kalau dulu kita hanya kenal DHL, terus EMS, FedEx ya, sekarang muncullah banyak pilihan sekarang untuk internasional juga. Ada Skynet, ada UPS, ada DPX. Nah, ini sangat bervariasi sekali dengan pelayanan maupun ongkos atau rate-nya ya. Rate-nya ini berbagai varian dari teman-teman yang menawarkan dari layanan logistik. Untuk layanan logistik internasional itu ada dua jalur ya, yaitu laut maupun udara. Ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Seperti yang tertera di layar ya. Kalau laut punya kelebihan tersebut, salah satunya mungkin publikasinya kalau lebih besar lebih murah ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya jadwalnya ini terbatas. Jadi biasanya sih 1 minggu sekali untuk ASEAN ya. Nah, sedangkan kalau perbedaannya dengan yang kalau jalur udara, ini setiap hari ada pengiriman, dan bahkan ngirimnya cuma 1 kilo pun bisa. Sama halnya kita mengirim dokumen domestik ya. Nah, ini hanya jumlah kecil aja, 1 kilo pun sudah bisa teman-teman ngirim. Nah, ini di jasa layanan logistik kayak DPX, DHL maupun Skynet ini menyediakan layanan untuk 1 kilo aja bisa. Oke, demikian materi dari saya tentang bagaimana memilih layanan logistik yang tepat dan sesuai dengan usaha ataupun barang kita. Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan bisa isi komen di bawah ini. Yang paling penting jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol lonceng ya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui kita ada materi-materi baru di channel YouTube-nya Berbagi Bersama Berkembang. Monggo teman-teman juga bisa lihat materi-materi lain video ya, terutama yang baru bergabung nih. Banyak materi yang sangat bermanfaat, khususnya untuk menambah ilmu pengetahuan kita untuk memajukan usaha kita. Atau bahkan bisa di-share ke teman-teman video-video yang mungkin menarik, yang sangat dibutuhkan di komunitas-komunitas teman-teman UKM. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam BBB, berbagi bersama berkembang.